Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna, dan jangan sekali-kali kita meninggal illa kecuali wa antum, hanya dengan semua muslimun, sebagai seorang muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sekali lagi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, pastikan setiap kalimat yang keluar dari lisan kita adalah kalimat yang benar saja. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kita selanjutnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sesungguhnya dialah orang yang mendapatkan keuntungan yang besar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu sekali lagi kita berucap syukur dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kita berharap betul mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita betul-betul bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita disampaikan di bulan Agustus yang khusus untuk orang Indonesia adalah bulan kemerdekaan. Mudah-mudahan perjuangan para pendahulu kita bisa kita teruskan dengan menyesuaikan zaman menjadi orang-orang yang merdeka dan memerdekakan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang merdeka di dalam beribadah, sehingga kita bisa menyambut kematian kita dengan baik, kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, hidup di atas sunnah-sunnahnya, dan nanti kalau meninggal juga di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk orang yang dipilih dan dipantaskan oleh Allah untuk menjadi orang yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak, dan tentu ini adalah jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita ngaji hari ini saya ingin ngajak Abdul untuk baca Quran dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا
alaihimul qitalu ila fariqum minhum yakhshawnan nas khashyatillahi aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itu Quran surah An-Nisa ayat ke 7778. Di 78 dikatakan aina ma taqulu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kematian yang kita takut tetap akan mendatangi kita walaupun kalian fi burujin musyayyadah, di gedung yang sangat kokoh. Kita sudah olahraga, sudah makan yang hati-hati, sudah dijagain sama dokter, tetap saja kalau sudah waktunya tiba maka tetap akan datang. Itu kemarin yang dibaca untuk perlombaan, kebetulan saya ketemu Mas Latif kemarin di sana, sama mbak-mbak yang mengantar untuk lomba. Pokoknya biasakan adik-adik kita tuh diseringan ikut lomba. Saya itu ngajari Abdullah lomba itu sejak TK, Jadi Abdullah itu dulu TKA itu sudah ikut lomba adzan. Orang penting menang pokoknya, orang penting. Sing penting belum maju, alhamdulillah. Fatimah itu juga sama. Fatimah itu sudah sampai ke tingkat provinsi untuk tartil, alhamdulillah. Pertama, kalau lomba pertama ya minta ditemani ibunya, nangis. Terus sekarang alhamdulillah sudah nggak nangis. Jadi selalu saya katakan Fatimah kalau sudah maju tetap juara satu menurut ayah Umi. Kita sediakan hadiah sendiri. Jadi kalau nggak dapat hadiah dari sana, kita kasih hadiah sendiri. Jadi selalu saya katakan, pokoknya kalau sudah maju berarti juara satu. Gitu. Kalau sudah maju juara satu namanya. Iya. Ya alhamdulillah. Nah itu mentalnya akhirnya ketika dewasa nanti gede nanti itu sudah terbentuk. Amar sama
Mas Adan ini kalau saya boleh tarik ke belakang, yang dapat pahala itu salah satunya gurunya Amar di Insan Utama dulu. Jadi saya dulu waktu awal-awal nggak pernah ikut anak-anak ikut lomba itu nggak pernah. Suatu ketika Amar disuruh ikut lomba sama gurunya dan dapat juara. Saya baru tahu kalau anak saya berpotensi, Mas. Dulunya nggak tahu. Akhirnya kita orang tuanya tuh menyesuaikan, sehingga uminya Abdullah Fatimah itu punya grup lomba, sehingga lomba dimanapun tahu. Ada seminggu lomba limo iso. Jadi dimanapun ada lomba tahu, karena memang sudah ada grup lomba. Sehingga di mana-mana ya kalau pas sempat ya diusahakan ikut. Nah itu nanti membentuk mental. Amar itu mulai ngimam itu kelas 1 SMP Bapak Ibu semuanya. Kelas 1 SMP udah mulai ngimam taraweh. Abdullah tahun ini berarti. Abdullah tahun ini nanti puasa tahun depan insya Allah udah saya mulai imam taraweh. Semoga bisa menjadi inspirasi buat ya, adik-adik semua, ya, buat para pembimbing bahwa itu bukan perjuangan 1-2 hari maksudnya, ya, bahwa sejak TK itu sudah dimulai, ya. Sehingga ketika kelas 6 sekarang SMP, sekarang di SMP 3 itu Abdul membaca Quran untuk pagi hari. Jadi yang ada ruang TO kan, ya, yang baca itu Abdullah, ya. Jadi langsung dipakai, ya, di sana, alhamdulillah. Nah itu saya mengingatkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran mumpung sekarang kemerdekaan itu harus merdeka di dalam Al-Quran, ya. Jadi harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran supaya mendapatkan keberkahan, ya, keberkahan. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan pelajaran tentang hak dan kewajiban tetangga di dalam Islam dari kitab Adabul Mufrad. Ya. Kitab ini insya Allah pada saatnya nanti kita pelajari, ya, dari hadis pertama. Mudah-mudahan kita punya kesempatan. Makanya nggak ada habisnya belajar itu Bapak Ibu. Rasanya seminggu ping 5 rantai-rantai. Masya Allah. Ini saya lompat langsung ke bab tetangga karena di bulan Agustus khususnya, ya kalau bisa kita yang ngaji itu menjadi contoh-contoh terbaik untuk lingkungan. Kemarin di hadis pertama disebutkan tentang alayadkhulul jannah man la ya'manu jarahu bawa'iqah. Jadi ini saya ulang yang bagian pertama, tidak masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman karena gangguan kejahatannya, baik lisan maupun perbuatan. Maka ini diingat-ingat, tidak masuk surga, diancam tidak masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguan kejahatannya. Maka jenengan yang sampun ngaji memastikan harus jadi orang yang baik dengan tetangga. Nek boten jenengan diancem boten lebeteng surga. Nggih. Nah makanya semoga apa yang sudah kita baca di pertemuan sebelumnya, semoga Allah tanam di jenengan dan mudah-mudahan sudah dipraktekkan. Nggih. Seminggu terakhir sudah senyum sama tetangga belum? Sudah membagi apa namanya itu kuahnya? Sudah nih, pokoknya dipraktekin nih. Saya gerambiang dulu nih hadisnya nanti biar jadi ingat. Yang pertama tidak masuk surga bagi yang tetangganya tidak aman. Yang kedua, Jibril terus-menerus mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan, berbuat baik sama tetangga, berbuat baik sama tetangga. Sampai-sampai Rasulullah mengira ojo-ojo pun duwe warisan tonggoku yo untuk bagian. Saking konsernya apian. Niku nomor 2. Yang nomor 3 adalah ketika ada orang mengeluh, ya Rasulullah tonggoku lho ajan. Rasul bilang apa? Sabar, sabar. Ora sabar ya Rasulullah. Ya wis, lemarimu tokke, mejamu tokke, bajumu tokke, tok kan ning dalan. Maka ketika ada orang lewat, kuwi kene ngopo e? Kuwi lho tonggoku kuwi lho jan ning lorone pol-polan. Maka tetangga yang satunya yang lewat mengatakan, mudah-mudahan terlaknat. Wah, langsung gilo nih. Sebab apa? Laknat dari tetangga yang disakiti itu makbul. Makbul, hati-hati. Hati-hati. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang janganlah sekali-kali seorang dari kalian melarang tetangganya untuk masang apa? Kayu pakai paku, bubuk. Oh, coba begitu, jangan.
Jangan. Itu namanya apa? Toleransi dalam kebaikan. Nggih. Wong lagi masang dienggo cendelan klambi. Jenengan keberbegen terus jangan protes, jangan. Kemudian dikatakan kemarin, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'ti jarahu, maka janganlah menyakiti tetangganya. Ini larangan untuk menyakiti tetangga. Kemudian sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik untuk tetangganya, yaitu tetangga yang selalu mengingatkan tentang persoalan akhiratnya. Kemudian tidak ada istilah sedikit atau ringan dalam hal kejahatan terhadap tetangga. Tadi ringan nggih. La qalila min adzan jar. Ora ono istilah ringan no positif dalam bab menyakiti tetangga. Mumpun do, gendut gendut. Nah, misalnya itu kan yo mungkin wonge yo jane yo gendut tenan. Ini bisa jadi dia sakit hati kalau dibilang gendut. Apalagi ibu-ibu yang lagi berjuang jadi langsing. Suara ketemu, "Bu, saya kok lemumen kowe." Saya dulu nggak tahu ibu, saya dulu waktu kuliah pernah dibenci oleh salah seorang wanita gara-gara saya tanya kayak gitu, padahal saya jujur apa adanya. Ini bodoh saya ini. Oh, saya kok ilmu banget tuh Yen, jenenge Yeni. Yen, kok saya ilmu banget tuh. Wah, langsung ora gelem takon sesasi. Jebule lagi berjuang untuk jadi langsing. Katanya ibu-ibu tuh paling susah ya kalau dibilang tambah lemu. Padahal kalau udah ibu-ibu ya nggak apa-apa nih. Memang perjuangan ibu-ibu kayak gitu nih. Kemudian kemarin disebutkan 4 yang membuat mukmin bahagia, termasuk diantaranya adalah tetangga yang baik. Jadi kan nggak kebayang dua tonggo ini pendak dino nyetel sound horeg yang jenengan stres nih kok. Kemudian dikatakan sebagai seorang muslim adalah ketika panjenengan punya perbuatan baik dengan tetangga. Dari yang dianggap muslim nih jenengan kali tonggo jenengan boten sae. Kemudian dosa memusuhi tetangga berlipat ganda. Contohnya kemarin adalah zina dengan perempuan yang jauh 10 orang lebih ringan dibandingkan zina dengan istri tetangga. Mencuri di tempat yang jauh 10 kali masih lebih ringan dibandingkan mencuri punya tetangganya 1. Berarti ini pun ngajari kepok sone maling atau bukan nih. Kepok sone zina karo wong adoh bukan itu. Maksudnya ini tingkatan dalam dosa. Maksudnya ngeloroni tetangga niku yo abot tenan hukumnya. Kemudian yang nomor 12 kemarin adalah tidak boleh kita kenyang sementara tetangga kita kelaparan. Dikatakan laisal mu'minu, tidak dikatakan sebagai seorang mukmin alladzi, orang yang yasba'u wajaruhu ja'un ila jambihi. Jenengan duwe tonggo kok nganti kelaparan sementara jangan kenyang, itu nggak boleh ya Pak Ibu. Berarti coba jangan perhatikan. Itu tentu saja kalau di Indonesia alhamdulillah ada Pak RW, ada Pak RT, sehingga bisa menulis data statistik kira-kira wong sing kurang diwae, sehingga bisa saling tolong. Program seperti ini sebenarnya penting untuk program ke-RW-an, ke-RT-an, menjelaskan tentang masalah hidup bertetangga seperti ini penting itu Bapak Ibu. Ada salah satu masjid yang kebetulan ketua takmirnya juga ketua RT yang sangat menyambut positif terhadap hal yang seperti ini. Kata beliau pengen menerangkan di pertemuan RT sekali waktu ngaji bab seperti ini. Kemudian dikatakan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang hamba itu beriman sehingga dia mencintai tetangganya atau berkata saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Terus tiang dikatakan beriman ketika dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nek jenengan dagang laris yo tonggone yo jenengan yo pengen supaya tonggonya yo laris. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu, maksud tidaklah dikatakan beriman seseorang sampai mencintai tetangganya seperti mencintai diri sendiri. Maksudnya ngaten, bukan jenengan dua mobil terus dikene tonggo, bukan. Maksudnya jenengan tuh hatinya dua perasaan, yo pengen tenan tonggoku yo seneng koyo aku. Paham Bapak Ibu? Jenengan dua kesenangan apa? Yo jenengan pengen tenan, tulus tenan, jenengan pengen banget tonggone yo koyo jenengan. Itu beriman Bapak Ibu. Jadi bukan bersaing dengan tetangga, itu bukan bersaing Bapak Ibu. Salah
kalau jenengan dengan tetangga bersaing itu salah. Harusnya jenengan ingin sebagaimana jenengan nikmat, maka jenengan ingin tetangga jenengan juga supaya nikmat, begitu. Kemudian kemarin juga diterangkan bahwa wahai para wanita, jangan remehkan pemberian dari tetangga walaupun hanya sekedar firsana syatin, kuku nopo, kuku kambing, kuku kambing lah buatan enter regone to. Pun begitu kata Rasulullah, nek jenengan dikai tombo kok nilene kaya ngono ku yo ditompo apik, diregoni. Ojo opo. Nah ini nggak boleh, nggak boleh. Saking menjaga perasaan tetangga, masya Allah. Kemudian kemarin juga diajarkan tentang, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari tetangga yang jelek. Ini pada kalau dongo bentong gone apik niku. Sudah dipraktekin belum doanya? Ibu-ibu, bapak-bapak, Gusti Allah kula nyuwun kepada Gusti Allah kula berlindung kepadamu dari tetangga yang jelek. Mumpun dereng. Tetanggaku apik kabeh Pak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetapi berdoa seperti itu penting supaya kalau sudah bagus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin juga sudah dibahas tentang yang pertama-tama diurus perselisihan diantaranya adalah seorang tetangga dengan tetangganya. Ini dengan perselisihan kalau sok pertama pas hisab, pas kontoroh, pas fase untuk menyelesaikan antar manusia, itu salah satunya tuh masalah darah, pembunuhan, masalah kali tonggo itu pertama niku diurus. Makanya jenengan nek ndek selisih karo tonggo, sok ketemu sok nang ngono. Halah gue yo izin ra kowe. Model itu nek jenengan gak ada salah kali tonggo. Sok jenengan piye abdrabunge piye saiki? Pahalamu gua aku yo. Nah, repot terus niku. Dosaku gua kowe yo. Karena di sana mata uang yang berlaku dosa dan pahala, boten duit. Mata uangnya adalah dosa dan pahala. Jenengan duwe pahala piro, duwe dosa piro. Niku yang akan ditukar-tukar kalau jenengan punya masalah. Maka pastikan jenengan jangan pulang kepada Allah dengan masalah, jangan. Stres nanti kita. Nek Gusti Allah niku Maha Pengampun Bapak Ibu. Nek salah kali Gusti Allah seperti dikatakan, engkau pulang menghadap kepada Allah dengan dosa seluas langit dan bumi, masih lebih ringan dibandingkan jenengan punya dosa antar manusia. Sebab Gusti Allah niku Maha Pengampun. Nek wong aku yo butuh je pengen mlebu surga je. Gitu. Ini dosaku gue kowe wae. Ini bahaya Bapak Ibu. Makanya jangan punya masalah dengan orang. Kemudian, nah ini kita sampai di sini kemarin nggih. Inna fulanah taqumul laili wa tasumun nahar. Wa taf'al wa tasaddaqu. Ada seorang perempuan salat malam, sedekah. Bicara salat malam, bicara sedekah berarti wong iki salat wajib pun. Nggih, nek ceritanya salat wengi berarti salat 5 waktu otomatis pun dianggap clear. Paham Bapak Ibu? Ini kata dalam hadis ini wong iki salat wengi berarti mesti salat 5 waktune ya apik. Wong iki sedekah berarti zakate ya rampung. Kemudian sayangnya orang ini waktu di jironaha, dia menyakiti tetangganya bilisaniha, dengan lisannya. Subhanallah. Salat wengi apik berarti salat wajib apik. Sedekah apik berarti zakat apik. Nggih. Puasa sunnah berarti puasa wajib berarti apik. Tetapi orang ini tu'zi jironaha bilisaniha. Dia menyakiti, itu menyakiti ya Pak Ibu. Menyakiti tetangganya dengan lisaniha, dengan lisannya. Maka kata Rasulullah, la khaira fiha, subhanallah. Ora ono apik-apike blas wong kuwi. Berarti napa? Salat wengine mboten kagem. Sedekah mboten kagem. Nggih, puasane ora kanggo. Ana bahasanya Rasul, la khaira fiha. Blas ora ono apike wong kuwi. Kata Rasul dilanjutkan, hiya finnar. Dia penduduk neraka jahanam. Coba ibu-ibu jangan perhatikan. Jenengan sholat wengi dengklak-dengkluk 2 jam. Nggih. Jenengan puasa sunnah Senin Kamis plus
Ayamul Bid tanggal 13, 14, 15 nggih. Jenengan sedekah berarti zakatnya pun jenengan sedekah sering, tapi di waktu yang bersamaan jenengan lisannya tajam kali tetangga, kata Rasulullah rakanggo kabeh la khairu fiha, enggak ada sedikit pun kebaikan di orang itu, hiya finnar, dia di neraka jahanam. Subhanallah. Wa fulanah, juga ada seorang wanita tusolli maktubah, salatmu salat wajib, wa tasaddaqu bil aswari, sedekah yo mung sithik ora akeh. Kemudian tetapi dia nggih la tu'dhi jirona, dia tidak pernah ahadan menyakiti tangganya satu pun, nggak pernah dia benar-benar jaga lisannya, emoh nek nganti roni wong siji emoh, dikatakan walau tu'dhi ahadan, pokoknya jaga diri, saya nggak mau menyakiti tetanggaku walaupun cuma satu orang. Berarti tiang niki nek kondo yo tenanan banget berbuat niku ya mikir tenan, wedi ojo-ojo ndak ngeloroni tonggo. Maka kata Rasulullah, faqala Rasulullah SAW, hiya min ahlil jannah, dia itu loh penduduk surga. Nih, ibu-ibu semuanya, bulan ini bulan kemerdekaan, dan harus merdeka di dalam sikap, memerdekakan tetangga. Jenengan sudah ngaji, harus menjadi duta-duta kebaikan. Sampun ngatus jenengan ngaji kok terkenal deh yang tukang yang ngelabrak wong. Ono masalah sedikit, berarti bahaya ini. Bahaya. Jadi di dalam hadis dikatakan apa? Dia nggak pernah menyakiti orang satu pun, nggak mau dia. Orang seperti itulah orang yang menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu semuanya, sering kali saya katakan, kalau hasil ngaji kok jangan buat jadi kaku jeku paham betul? Kaku men, malah jadi musuhan kali tonggone musuh ini masalah ini. Nih. Bayangin, jadi perhatikan, ajaran Islam itu begini loh. Orang namanya menyakiti tetangga itu bisa dengan lisan, sekarang dengan tangan. Tangan itu dengan nulis kan. Bayangin, ibu-ibu semuanya. Jangan perhatikan betul. Sekarang pertanyaannya, apa tuh tetangga? Tetangga itu siapa? Ada yang mengatakan tetangga itu 40. Kesana 40 rumah, 40 rumah. Tetapi akhirnya para ulama menyebut tetangga itu kembali ke urf niku kebiasaan. Dan ini petang bulu mau main yang sawah dewean gitu ya. Waduh men, tonggo ini berarti waduh men ngono. Nek nang perumahan ngono kok menawa rada patut. Tapi kalau secara umum ulama berpendapat tonggo niku kembali ke urf. Endi to sing dianggap tonggo kok se-RT misalnya nggih. Se-RT yo dianggap tonggo kabeh to niku. Ngene apa nggih? Tapi nanti ada tetangga yang dekat, tetangga jauh, gitu nggih. Kemudian sekarang di hadis nomor 19, bersabar atas gangguan tetangga. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, salah satun yuhibbuhumullah wa rajul yakunu lahul jaru yu'dihi jiwaruhu. Ada 3 golongan yang dicintai oleh Allah dan seorang laki-laki yang mempunyai tetangga. Tetangga tersebut menyakitinya, maka dia bersabar atas gangguannya hingga kematian atau kepergian memisahkan keduanya. Gitu nggih, Bapak Ibu. 3 golongan nih, salah satu yuhibbuhumullah, yang Allah cinta kepada mereka. Ada 3 golongan. 1, 2. Salah satunya adalah warajulu yaqulu lahul jaru yu'di jiwaruhu fayasbiru. Dia diganggu, ada seorang laki-laki, seorang ibu-ibu diganggu oleh tetangganya, kemudian dia bersabar nganti mati, nganti pisah. Berarti sabar ora ono watese iki. Sabar terus diganggu, sabar nganti tekan pisah. Pisah karena kematian atau berpisah karena satu hal. Tekan jenengan pisah karo wong kuwi diganggu niku tiyang ning jenengan isi sabar. Itu Allah cintanya luar biasa. Jenengan kalau dicintai oleh Allah itu menang. Jenengan pasti untung. Dicintai kok oleh Allah. Niku pripun Bapak Ibu? Jenengan mau dicintai Pak Lurah
fasilitasnya udah dirodo penak mbok menawa ngono. Lah jenengan dicintai kali Gusti Allah. Salah satu yang dicintai oleh Allah adalah seseorang yang diganggu oleh tetangganya terus-menerus, tapi dia tetap bersabar. Niku angel nggih. Soalnya gangguane son horek mau niku. Wah, mumet niku. Nek mau sekali-kali ngono, tapi nak jedak-jeduk udah wengi kan nggih, insya Allah ya Rahman ya Rahim. Oleh mumet kaya apa niku? Enggak Ustaz, aku ya seneng kok jedak-jeduk lah ya wis. Nggih. Kemarin itu dibahas nggih sama Pak Dokter. Orang yang kali pertama nanti akan rusak gendang telinganya adalah pelaku-pelakunya. Yang joget-joget di depannya, dikasihan. Karena batas maksimal orang mendengar itu berapa? 85 desibel nih Mas. Sound horek itu sampai 130 desibel. Kemampuan gendang telinga menerima itu sampai, kalau nggak keliru 85 kalau nggak keliru. Ini 135 desibel. Lah koyo apa? Corot iso diketok di shooting nggih. Gendang telinga lagi. Subhanallah. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, yang namanya kebaikan itu banyak pendukungnya, kejahatan juga banyak pendukungnya. Nggih. Jadi kalau ada fatwa haram, ada yang melawan. Mesti begitu itu. Nggih. Sebab memang Allah mentakdirkan begitu. Nggih. Ada Nabi Adam alaihissalam, ada iblis sing ganggu. Ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Nah, untung-untungnya jenengan kalau diperankan sebagai temannya Nabi Muhammad SAW, nek jenengan diperankan jadi perannya Abu Jahal, Abu Lahab itu loh sing rekoso. Nggih, nah jenengan tiang-tiang ngaji insya Allah perannya peran baik. Nggih. Tapi bukan jenengan nanti akan ketemu orang-orang yang tidak mendukung, ya memang kudu Abu Jahal, Abu Lahab ujian jenengan. Nggih. Ini orang lah penak men jenengan, bukan yang ujiannya. Terus kapan munggah ya? Aku sambil diunjuk Bapak Ibu. Seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, atau Nabiya SAW, rojulun faqala ya Rasulullah, kaifali, bagaimana saya? An a'lama, untuk mengetahui, idza ahsanta anni qad ahsantu. Seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana saya mengetahui bahwa saya telah berbuat baik dan berbuat jelek? Beliau menjawab, jika engkau mendengar tetanggamu berkata engkau telah berbuat baik, maka berarti engkau telah berbuat baik. Dan jika engkau mendengar mereka berkata engkau telah berbuat jelek, maka berarti engkau telah berbuat jelek. Paham Bapak Ibu? Enten tiang tangguh tengah Rasul, ya Rasulullah, piye caranya aku ngerti yen aku ki wis gawe apik karo aku wis gawe elek? Rasulullah ngendika, dah nek tanggomu kondo kowe ki wis gawe apik, kowe wong apik, insya Allah kowe wong apik. Nek tanggomu kondo kowe ki wong elek, kamu tuh berbuat jelek, itu berarti kita berbuat jelek. Bayangin Bapak Ibu, kedudukan tetangga sampai penilaian baik dan buruk pun bisa diverifikasi oleh mereka. Lah terus piye Ustaz nek tunggu memang wenek tenan. Ya kita tambah kebaikannya saja. Jadi kalau nonggo niku sesuai keperluan gitu Bapak Ibu. Sesuai keperluan. Kalau di Arab Saudi kayaknya budaya nonggo itu jarang banget saya lihat nih, jarang. Ya di Indonesia itu baik, tapi harus ada batas-batas di mana pembicaraannya pembicaraan baik, urusannya urusan baik, begitu nih. Jangan sampai dengan kepleset goro-goro, sering nonggo tapi malah jadi gibah misalnya. Naudzubillah. Kemudian Rasulullah ngendika dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, fitnar rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarahi tukaffiruha as-salatu
wasaumu wasadaqatu wal amru wajh wa fi lafad wal amru bil ma'rufi. Jadi ngaten Bapak Ibu, fitnah atau godaan untuk seseorang itu terletak pada keluarga. Sepindah kata Rasulullah. Gini apa nggih? Nggih, kadang-kadang jenengan punya anak dari anak cicilan. Niku fitnah, ujian. Guru-guru anak jenengan jadi korupsi misalnya. Nggih, niku juga ujian. Ono wong nuntut guru leboke yang penjara guru-guru anaknya disabet kalau Pak Guru. Saya kadang-kadang kasihan udah kayak gitu, subhanallah. Zaman kita dulu kan nggak ada kayak gitu nih. Kita dulu ketemu sama Bu Guru itu masya Allah disabet kali Pak Guru nganti tangan gelar abang yura ono laporan ini demben. Nggih, kok zaman saniki mu jewer ono wis lapor, subhanallah. Subhanallah. Saya punya teman dilalai ketakdir rapat dia pinter, rodo bodoh. Kalau pelajaran matematika mesti kudu maju ngarep. Pak Pur namanya, orang Magelang sini gurunya. Pegang. Seblet. Tadi nek mulai sekolah ini mesti bulandur. Subhanallah. Kalau zaman saniki mesti hukum niku Pak gurune iki. Jadi itu kadang-kadang karena kita membela anak akhirnya menzolimi orang lain. Saya termasuk yang lebih setuju bahwa guru itu diberi ruang lah untuk pendidikan. Jangan sebentar-sebentar dilaporkan, sebentar-sebentar dilaporkan kan masalah. Kemudian di antara fitnah untuk seseorang adalah harta. Nih, harta dipegang oleh seorang yang nggak berilmu itu berbahaya. Jadi dia akan memanfaatkan dengan cara yang keliru. Kemudian juga dari anak, juga dari tetangganya. Jadi, termasuk di antara fitnah atau ujian seseorang yang hidup adalah dari tetangganya. Nah itu bisa dihapus oleh sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Maksudnya ngaten, supaya jenengan tidak mendapatkan ujian yang terlalu berat pada bagian itu, bu soko keluarga, bu soko anak, bu soko tonggo, jenengan banyak-banyakin sholat, banyak-banyakin sedekah. Paham Bapak Ibu? Nek jenengan pengen ditunggu apik, banyakin sholatnya, banyakin sedekah. Ya kira-kira nek sering sedekah tanggone ya menawa iki wong sering sedekah cek. Nggih, atau minimal jenengan rajin teng masjid ora mikir, lah mbok menawa lingkungan iki dijagani kali Gusti Allah sebab wong kuwi gelem yang masjid. Kan memang begitu Bapak Ibu. Kalau ada orang soleh di sekitar jenengan itu minimal auto melihat. Nggih. Melihat, mau turun bala itu ditata ulang. Nanti ada hadis tersendiri tentang tidak akan diturunkan bala sampai tidak akan diturunkan bala ke sebuah tempat ketika masih ada orang yang baik di situ, insya Allah. Orang baik itu definisinya itu saja ini luas lagi. Kok ono tempat sing wong soleh yono terus dihukum, itu ada hukum tersendiri lagi itu. Ini bukan pembahasan kita malam hari ini. Itu di bab di kitab tauhid. Jadi cara menghapus fitnah yang tadi itu dari keluarga dan sebagainya itu adalah amalan-amalan seperti sholat, puasa, sedekah, serta amar ma'ruf nahi mungkar. Itu akan mencegah terjadi seperti itu. Jadi kalau ingin meminimalisir ujian saking keluarga, saking putra, saking anak, saking tonggo, maka banyakin sholat, banyakin sedekah. Ini Rasulullah ingkang sanjang nih, Bapak Ibu. Praktekin saja insya Allah. Maka kalau di sebuah masyarakat, misalnya Pak Dukung mengadakan gerakan untuk berbagi, itu sebenarnya gerakan itu akan membuat tentram di masyarakat pasti itu. Karena ini sesuai dengan sunnah. Kemudian yang berikutnya, memberikan sedekah kepada tetangga. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tidak halal sedekah diberikan kepada orang kaya kecuali fisabilillah, orang yang dalam perjalanan atau tetangga fakir yang diberi sedekah kemudian memberikan hadiah kepadamu atau mengundangmu. Paham betul? Ini butuh keterangan ya. Jadi tidak halal zakat bagi orang kaya yang berkecukupan kecuali bagi, ini ada dua hadis. Yang satunya tadi menyebutkan 3. Di hadis yang satunya ada 5. Satu, orang yang berperang di jalan Allah walaupun sugih entuk diparingi. Paham Bapak Ibu? Najan dek wong sugih kalau dia berperang di jalan Allah itu boleh.
tidak boleh zakat kepada orang kaya kecuali lima keadaan. Yang pertama, orang yang berperang di jalan Allah, ya walaupun sugih tetap boleh dimodali. Yang kedua, petugas atau amil zakat memang sudah aturannya. Kemudian yang ketiga, orang yang berutang. Sakit bukan wong sugih berutang. Sakit mawon kata kayak sugih nih, juli utangnya mungkin sakit mawon ya. Kemudian seseorang yang membelinya harta zakat dengan hartanya, ini butuh keterangan lagi. Yang kelima, orang yang memiliki tetangga miskin, kemudian orang miskin tersebut diberi zakat, lalu ia memberikannya kepada orang kaya. Paham? Nek ngekek wong kaya langsung buat tenang sal. Ini ono wong miskin diparingi zakat, kemudian wong miskinnya tuh ditamuni wong sugih, kemudian dia memberikan hasil dari yang disakati tadi untuk orang kaya, itu boleh. Nggih. Jadi ini sebab bolehnya memberikan kepada orang kaya disebabkan karena tetangga miskin yang menjadi pelakunya. Paham Bapak Ibu? Paham nggih? Jadi hadis tadi itu merupakan dalil bahwa orang yang kaya atau berkecukupan itu bukanlah termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat kecuali 5 orang. Yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah, yaitu siapa saja yang berperang untuk meninggikan kalimatnya Allah, itu boleh walaupun orang kaya. Intinya seperti itu intinya. Ini sudah keterangan hadisnya panjang banget yang itu. Nanti lain waktu insya Allah kita bahas. Kemudian yang berikutnya, membantu tetangga. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, demi Allah sungguh kami melihat hilal tanggal 1 bulan Qamariyah. Setelah hilal melebat tanggal setunggal. Kemudian hilal, kemudian hilal 3 hilal pada 2 bulan. Nanti saya terangkan. Dan tidaklah dinyalakan api rumah-rumah Rasulullah SAW. Berkata, Urwah bin Zubair berkata, saya bertanya, wahai bibiku, apakah yang menjadikan anda sekali tetap hidup? Aisyah menjawab, al-aswadan, 2 barang hitam, yaitu kurma dan air. Hanya saja Rasulullah SAW mempunyai tetangga dari Ansor yang mempunyai kambing atau onta yang sedang menyusui. Maka mereka mengirimkan susu-susunya kepada Rasulullah SAW sehingga kami mau minumnya. Kisah Bapak Ibu semuanya. Suatu ketika Rasulullah datang hilal berarti 3 bulan. Telung sasi Rasulullah itu nggak menyalakan api. Berarti orang apa-apa toh teng lebet griya. Paham Bapak Ibu? Zaman ini orang no beras. Orang no sing dimasak. Bayangin Bapak Ibu. Saya kadang-kadang kalau dengar kisah kayak gitu pengen nangis. Kenapa? Manusia terbaik, teladan terbaik, contoh terbaik, kita mencintainya lebih dari mencintai diri kita, lebih dari mencintai orang tua kita. Pernah nganti telung sasi ora iso masak. Makanya kalau saya dulu ceritakan jenengan, saya pernah amar sampai nangis di ujung malam karena lapar. Kalau kemudian saya perbandingkan dengan kisah ini, nggak ada apa-apanya. Pertanyaannya adalah, Urwah bin Zubair, lah terus jenengan tetap bisa hidup dengan apa? Kata Aisyah, dengan aswadan. Aswadannya 2 barangnya hitam, yaitu kurma dan air. Taksienten kurma sama air diirit-irit. Subhanallah. Tetapi Rasulullah punya tetangga baik yang kebetulan unta atau kambingnya sedang menyusui, maka seringkali Rasulullah dikirimi susu oleh tetangganya. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu, kita memperhatikan kondisi tetangga kita. Rasulullah itu asalnya suki Bapak Ibu, tapi kadang-kadang satu waktu seperti itu. Sebab Rasulullah itu dananya betul-betul dipakai untuk umat. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Ini tuh Masya Allah faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Coba jangan perhatikan, Rasulullah itu pun orang miskin Bapak Ibu. Bahkan di dalam kekayaannya Rasul itu pernah sampai 3 bulan tuh nggak masak. Menunjukkan apa? Betapa harta yang Allah titipkan kepadanya itu bermanfaat buat masyarakat, buat umat. Seharusnya kalau kita meniru Rasulullah ya begitu. Jangan kita enak-enakan tunggu dari susah.
Jangan sampai kalau jenengan ketakdir sugih, sebenarnya Allah sudah memberikan kendaraan buat jenengan dengan lomoh kepada tonggo untuk masuk surga lewat harta jenengan. Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk bikin gedung yang terlalu bagus, sementara tetangganya susah. Makanya sering saya sarankan, nggak usahlah bikin rumah yang terlalu mewah. Nggak usah. Kasihan tetangga yang susah. Tidak mungkin. Ya, orang kalau belum ngaji kadang-kadang bisa hasad. Lihat rumah bagus, bisa hasad. Lihat rumah bagus, bisa sedih sementara dia miskin. Maka kalau jenengan ditakdir oleh Allah kaya, kalau mau mewah, silahkan mewah di ruang keluarga dan ruang tidur. Tapi untuk ruang tamu bagian depan nggak perlu yang jenengan terlihat mewah. Untuk apa? Coba jangan lihat contoh kita, Rasulullah SAW bukan orang miskin, tetapi bahkan pernah dalam satu waktu Rasulullah nggak masak karena nggak ada apa-apa. Coba Bapak Ibu jenengan rasakan benar-benar rasa apa betul bagian itu. Jadi jenengan tanam betul, jenengan sudah ngaji ya Bapak Ibu. Jenengan tanam betul bahwa saya mencari harta, saya melakukan seluruh aktivitas itu dalam rangka supaya saya punya kendaraan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jenengan bekerja punya harta banyak, jadikan harta itu kendaraan. Saya belajar setiap malam. Saya berharap dengan ilmu yang Allah titipkan, jadikan kendaraan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan tahu Bapak Ibu, saya itu hampir setiap hari jawabin pertanyaan itu lebih dari yang masuk bisa puluhan ya. Tapi saya biasanya jawab 5, 6, ini banyak sekali. Menyempatkan waktu. Kadang-kadang ada satu orang yang bisa sebulan nggak selesai itu. Nih, saya ada jamaah yang kebetulan istrinya stressing. Ustadz, ini bagaimana istri saya begini, stres. Itu nggak selesai-selesai itu, subhanallah. Nah itu, okay? Jadi kita meniru Rasulullah dalam banyak hal seperti itu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, okay. Masih ada beberapa hadis sih, tapi saya kira yang paling prinsipnya itu yang disampaikan. Mudah-mudahan yang sudah disampaikan benar-benar bisa dipraktekkan. Jadi bisa mengambil hikmah yang banyak, pelajaran yang banyak. Nanti mungkin Pak Dukuh, Pak RW bisa bikin sebuah sistematika agar masyarakat mengenal hadis-hadis seperti ini. Hadis-hadis tentang bertetangga yang baik. Sehingga insya Allah rukun warga, rukun tetangga, pedukuhan menjadi lebih tentram, insya Allah. Mungkin itu yang disampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal, dan saya sampaikan semangat merdeka. Saya kira ini minggu-minggu ini banyak kegiatan tentang itu, dan jenengan tidak libur tuh alhamdulillah, ini semangat berarti dalam ngaji. Sebagian ada yang libur, sebagian ada yang udah bilang Ustaz nanti tanggal malam 16 saya libur malam satu kali ada kajian juga. Itu libur karena ngurusi kemerdekaan ya, untuk memeriahkan kemerdekaan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qadarakan warahmatullahi wabarakatuh.